Halo Ibu Lovers, selamat datang di Weibo Channel Universe. Bersama aku, Yukari-chan. Kali ini bakal membahas beberapa rekomendasi manga, komedi romance yang wajib kalian baca dalam part 1. Mungkin ada dari kalian yang udah kapok dengan genre romance pada umumnya karena kecewa pas mulai baca atau di pertengahan ceritanya udah ada aja pengkhianatan. Macam sinetron gitulah ya, bikin bosan. Dan yang lebih-lebihnya lagi adalah NTR atau Netorare. Mungkin sebagiannya lagi emang sengaja menggali sumber referensi dengan genre ini. It's okay aja sih. Dan masih banyak genre lainnya. Namun, untuk list kali ini, dijamin kalian gak akan kecewa. Oke, langsung aja, ikimashou! Pertama, Mission Yozakura Family. Manga yang bergenre komedi, romance action ini dibuat oleh Hitsuji Gondaira, menceritakan seorang pemuda bernama Taiyo Asano. Taiyo yang mengalami trauma untuk pergi keluar rumah setelah ia kehilangan keluarganya karena mengalami kecelakaan. Bagi Taiyo, kehilangan orang-orang yang paling berharga dalam hidupnya membuat ia selalu menutup diri dari dunia luar. Namun, dalam keterpurukannya, Taiyo selalu dihadiri oleh teman masa kecilnya yang menjadi primadona sekolah yaitu Mutsumi Yozakura. Manga ini akan berfokus pada hubungan mereka berdua dan keluarga Yozakura. Keluarga ini ternyata adalah keluarga mata-mata yang memiliki kekuatan super. Di sini, Taiyo akan terlibat dengan keluarga Yozakura yang anggotanya terdiri dari Kyoichiro Yozakura, Futaba Yozakura, Shinzo Yozakura, Shion Yozakura, Kengo Yozakura, Nanao Yozakura, Bang Yozakura, dan Keiko Yozakura. Peran mereka di sini untuk melindungi teman masa kecil Taiyo yang tadi, si Mutsumi. Mampukah Taiyo melindunginya? Ya, kita tunggu aja di cerita kelanjutannya. Oke, kalian bisa membacanya di web Komiku, Komikes, Kiryu, dan web manga lainnya. Untuk cerita dan gambar aku suka. Ceritanya menarik dan berbeda. Terus, action yang dikasih juga seru, termasuk gambarnya juga jelas. Kemudian, untuk alur ceritanya juga ngalir berurutan. Jadi, untuk yang baru memulai membaca manga, recommended banget nih. Jadi, aku kasih nilai 9,0 deh. Kedua, Kubosan Does Not Leave Me Be atau Omo. Manga yang bergenre komedi, romance seinen ini dibuat oleh Yukimori Nene, menceritakan seorang siswa bernama Shiraishi. Shiraishi ini memiliki hawa keberadaan tipis sampai ketika absen di kelas, dia selalu tidak dianggap hadir oleh guru. Oleh karena itu, ada rumor mengatakan jika bisa menemukan Shiraishi, harinya akan beruntung. Greget banget kan? Tapi, ada satu orang yang bisa dengan mudah menemukannya, yaitu Kubosan, cowok yang duduk di bangku sebelah Shiraishi. Sejak dari situ, Kubosan mulai menggoda Shiraishi dengan kepolosan dan wajah cantiknya. Kalau kalian pernah nonton Karakae Juzo no Takagi-san, manga ini memiliki konsep yang sama, namun dengan heroin yang tidak terlalu barbar. Kalian bisa membacanya di web Komiku, Komikes, Kiryu, dan lain-lain. Dari segi cerita, pembawaannya sangat ringan dan menarik. Dalam kualitas gambar tidak terlalu umum dengan manga lainnya, tapi yang membuat manga ini memiliki ciri khas tersendiri sehingga terkesan unik adalah dalam gambarnya, terutama dari masing-masing karakter dan beberapa bagian yang menjadikannya manga yang khas. Bagi kalian yang suka dengan cerita ringan dan konflik yang santai, tanpa ada yang sakit hati, maka manga ini akan menjadi recommended banget nih. Jadi, aku kasih nilai 8,75. Ketiga, Toshiue Elite Onda Kishi ga Boku no Pae de Dake Kawaii.
Manga kali ini berasal dari adaptasi light novel dengan genre fantasi, komedi romance yang dibuat oleh Takata Sensei. Bercerita tentang seorang pemuda usia 16 tahun bernama Haru. Haru mendaftarkan dirinya pada unit kavaleri yang dikenal dengan Black Hawk yang dikomandani oleh Karen, seorang wanita dengan usia 29 tahun dengan paras cantik dan sangat. Karena pesona dan karismanya inilah yang membuat lulusan terbaik pada tahun ini menyatakan cinta kepadanya, namun sayangnya sih ditolak. Alih-alih untuk tidak menyerah, Haru pun memasuki unit tersebut dan mulai menggoda Kapten Karen untuk berkencan dengannya. Kisah yang disajikan ringan dan lucu, walaupun ada beberapa fanservice sih, tapi tetap kok menarik untuk para readers. Untuk keseluruhan manga ini sangat recommended untuk dibaca, apalagi buat kalian yang suka dengan genre romance tanpa konflik yang berat. Namun, sayang sekali untuk adegan actionnya masih cukup sedikit sih untuk sejauh ini. Tapi tetap ya, manga ini wajib untuk ditunggu kelanjutannya. Dan untuk nilai dari manga ini aku kasih 8,0 deh. Manga ini dapat kalian baca di Mangabat untuk versi Inggrisnya ya minasan. Keempat, Kawaii Dake Janai Shikimori-san merupakan serial manga Jepang yang bergenre romance, komedi, dan school life, ditulis dan diilustrasikan sendiri oleh Keigo Maki. Bercerita tentang seorang anak laki-laki, Yu Izumi, yang memiliki nasib sial sejak masih kecil. Tapi semua berubah ketika ia bertemu dengan Michon Shikimori, seorang wanita cantik dan dapat diandalkan. Kehidupan kurang beruntung yang dialami Izumi dapat diselesaikan oleh Shikimori, mulai dari hampir ketabrak truk sampai dilindungi oleh Shikimori. Dan bukannya mengatakan imut, namun Izumi mengatakan bahwa pacarnya kakoi alias keren. Manga ini adalah pilihan yang tepat untuk genre romance dengan cerita santai dan akan banyak dijumpai momen ubung. Tidak banyak ditemukan konflik berat yang terjadi, namun cerita yang diberikan sangat menarik dan bikin kaum jomblo jadi menggebu-gebu dan iri. Untuk keseluruhannya, mulai dari gambar dan cerita, aku kasih nilai 8,7 dan sekali lagi, kalian bisa baca di Kiryu, Komikes, dan Komiku, dan website lainnya. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Silly bye sama Mikasa. Bye-bye semuanya. And don't forget to always stay safe. Ja, mata!